Andri Sitorus, Prodi PGSD dari kampus Universitas Quality. Di sini saya akan menceritakan kisah Timun Mas dan Raksasa. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita sesama menyaksikan video berikut. Timun Mas dan Raksasa. Alkisah di sebuah desa hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal dan ia tak memiliki anak. Walau begitu, Mbok Srini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Mbok Srini terbangun dari tidurnya. Dia termenung, memikirkan ucapan raksasa yang ditemuinya di alam mimpi. Karena merasa mimpi itu adalah tanda mukjizat, Mbok Srini segera pergi ke hutan. Dia datang ke balik pohon, tempat biasanya mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, bukanlah mendapatkan anak yang diinginkannya, Mbok Srini justru bertemu raksasa berwarna hijau. Raksasa itu berkata, dia akan mengabulkan permintaan Mbok Srini, tapi Mbok Srini harus memberikan imbalan yang sepadan. Raksasa ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak, dan ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui ucapan raksasa. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun mas kepada Mbok Srini. Raksasa menyuruh Mbok Srini merawat biji timun mas itu. Setelah itu, Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun mas. Kemudian raksasa. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun mas. Biji timun mas itu pun mulai berubah menjadi pohon yang lebat hingga menghasilkan buah timun yang besar. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Srini pun segera membuka timun mas yang paling besar. Dari dalam timun mas munculnya seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun memberinya nama Timun Mas. Di saat itu, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik yang hidup dengan baik karena Mbok Srini selalu menjaga dan merawatnya. Namun, Mbok Srini selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun mas. Ketakutan Mbok Srini pun terjadi. Hari itu, raksasa benar-benar datang ke rumahnya. Mbok Srini pun menyuruh timun mas bersembunyi di dapur. Setelah memastikan timun mas bersembunyi di tempat aman, Mbok Srini pun menghampiri raksasa. Benar saja, raksasa menyuruh Mbok Srini menyerahkan timun mas. Tetapi dengan cerdik, Mbok Srini justru berkata, jika timun mas masih terlalu kurus dan tidak enak dimakan, Mbok Srini juga menyarankan agar raksasa menunggu 2 tahun lagi. Raksasa pun mengiyakan ucapan Mbok Srini dan berkata dia akan datang 2 tahun lagi. Setelah kepergian raksasa, Mbok Srini terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul. Melalui mimpinya, dia bertemu dengan seorang petapa di situ. Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas mencari petapa yang ada di dalam mimpinya itu. Timun Mas segera mencari petapa. Setelah berhari-hari pergi,
Benar saja, petapa yang Timun Mas cari ada di sana. Petapa segera memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas. Petapa menyuruh Timun Mas beralih ketika raksasa datang ke rumahnya, dan Timun Mas harus melemparkan bungkusannya secara bertahap. 2 tahun kemudian tidak terasa. 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa kembali datang ke rumah Bos Rini untuk meminta Timun Mas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Bos Rini menyerahkan Timun Mas. Dengan berat hati, Bos Rini pun memanggil Timun Mas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, Timun Mas justru berlari secepat mungkin. Timun Mas segera melemparkan 1 bungkusan pertama, ternyata berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, seketika muncul ladang timun yang sangat banyak sehingga raksasa kesulitan bergerak. Namun, raksasa tetap mampu melepaskan dari sana dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum yang dilemparkan oleh Timun Mas seketika berubah menjadi pohon-pohon pinus yang melukai kaki raksasa. Namun, raksasa kembali berhasil membebaskan diri. Timun Mas kini melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Tanpa garam-garam itulah dilemparkan, muncul lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Timun Mas sudah hampir menyerah. Tapi dia kini melempar bungkusan keempat. Bungkusan terakhir itu berisi terasi, dan ketika dilemparkan ke arah raksasa, muncul lautan lumpur yang panas, sehingga raksasa pun tenggelam. Timun Mas segera kembali ke rumah tempat tinggal Bos Rini. Ketika dia sampai di sana dan bisa melihat Bos Rini sedang menangis, Bos Rini pun segera memeluk Timun Mas. Pada saat itu, Bos Rini dan Timun Mas pun hidup bahagia selama. Baiklah, setelah kita dapat menyaksikan video yang kita tonton tadi, berikut beberapa pesan moral di dalam dongeng Timun Mas, yaitu berani menghadapi tantangan, sabar dan tabah dalam menghadapi masalah, jangan mudah menyerah, percaya pada kekuatan sendiri-sendiri, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Sekian dari saya, terima kasih.